hari ini? Luar biasa. Saya percaya setiap kita datang dengan kerinduan yang sama. Kita mau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Setiap kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Setiap kami mau datang memuja Engkau Yesus. Mari bersama-sama angkat pujian ini katakan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Haleluya. Haleluya, darahnya meneguhkan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami. Tidak ada satupun yang terlewati. Taruh lagu baru, taruh pujian baru di hati setiap kami Tuhan. Sehingga hanya Engkau saja satu-satunya Allah yang kami sembah. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Boleh keluar dari kursi, katakan shalom, selamat hari Minggu. Woo! Berapa banyak yang percaya bahwa Allah bertata di atas pujian kita? Amin. Amin. Haleluya. Mari semua katakan. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersuka di hadiratnya.
masih tidak baik pun, Dia baik. Amin. Haleluya. Mari secara pribadi katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. apapun pergumulanmu hari ini, katakan dengan iman, Dia baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Semua. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal dengan sungguh-sungguh katakan, sebab Tuhan baik. Berikan tepuk tangan. haleluya. Anugerahnya Kekal selamanya. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Everybody. God is so good. Hallelujah. God is so good. God is so good. He's so good. Saya mau dengar para pria. Pria. God is so good. Hallelujah. God is so good. God is so good. He's so good. Mari, yang wanita, katakan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Oh, semua. God is so good. Haleluya. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Berapa banyak yang siap dibakar oleh Roh Kudus pagi hari ini? Amin. Kami datang Tuhan, siap dipenuhi oleh Roh Kudus. Lepas, Engkau telah terbebas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti. Apa? Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan ajaib namanya. Mari. Roh Kudus membakar setiap kami. Takkan hujan pun tidak terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh.
serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Siap ya? Roh Kudus membakar setiap kami. Akan pujian dan kita terjadi. Semua Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 keajaiban terjadi. musik memuji Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Semua. Oh, semua. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Siap-siap ya. Roh Kudus membakar setiap kita. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Agar pujian dan pujian terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh Mengalir. mengalir kuasa-Mu, nyalakan Alirkan bagi setiap kami Tuhan. ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Yang percaya keajaiban terjadi, sorak haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Pujian ini katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Jadikan Yesus yang terutama dalam hidupmu. Karena Dia yang menggandeng setiap kita. Bahkan Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Amin. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selalu
musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Kau sekarang dan selama-lamanya. Hanya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat suaramu, sembah Dia, deklarasikan iman bahwa Dia suka mengikutmu. Inilah keputusan kami, Kau yang kami percaya, yang kami percaya, yang kami andalkan selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Setiap kami Tuhan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
merasakan lawatan dan jamahannya. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak. Setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan, Hidup buat komitmen yang baru. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan hamba yang tenang selalu. Sekali lagi mengikut Pastor Helena. itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Itu adalah pernyataan iman kami Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi kami. Anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih karena kami adalah orang-orang tebusan-Mu yang Tuhan pilih untuk kami boleh melayani Engkau, untuk kami boleh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh untuk diajar setiap hari karena kerinduan kami satu, mau menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Kau ampuni dan layakan hamba-Mu untuk menjadi alat berkat-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Kami mau membuka hati kami kepada Tuhan. Biar pada pagi ini kebenaran Allah yang melampaui setiap kebenaran yang ada di tempat ini. Dan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman pada hari ini. Supaya waktu kami pulang ada sesuatu yang baru yang boleh kami bawa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi jemaat. Selamat hari ulang tahun yang kedua. Wow, semakin menyala bagi Allah, amin. Puji Tuhan, karena itu kita mau belajar sama-sama hari ini. Karena ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang jatuh. Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hanya karena satu perkara yang sepele. Karena tidak pernah belajar berkata cukup. Ya, nah pagi ini kita belajar sama-sama begini. Karena kalau dilihat dalam hidup kita, yang namanya manusia itu kapan sih bisa rasa cukup? Betul apa enggak? Ya, Bu, Pak, kita di gereja ya bagus kayak begini. Emang semua ngerasa cukup? Kan enggak, ada aja yang kagak cukup, betul apa enggak? Yang komplain inilah AC-nya kedinginan, ya AC-nya dikecilin, panas banget. Kan banyak banget yang ngerasa
susah untuk bisa merasa cukup. Saudara, kita kerja, punya perusahaan besar, merasa cukup? Enggak juga. Karena yang punya perusahaan besar pengen lebih besar lagi, betul apa enggak? Yang punya gaji sekarang pengen punya gaji lebih lagi, betul apa enggak? Kenapa kita seringkali merasa gini, aduh kayaknya enggak cukup ya. Suami istri menikah, harusnya kan cukup. Ada keluarga. Tapi pertengkaran terjadi karena apa? Merasa suami kurang cukup baik buat saya sebagai istri. Istri kurang pengertian bagi saya seorang suami. Betul apa enggak? Ada banyak hal dalam hidup sehingga kita bisa berkata, kayaknya susah ya. Kapan kita bisa merasa cukup? Nah, pagi ini kita mau belajar 3 hal, saudaraku. Yang pertama, kita mesti mengerti bahwa cukup itu bukan bicara mengenai jumlah. Cukup itu bukan bicara mengenai uang yang kita punya, harta yang kita punya, gaji yang kita punya, semua yang kita punya. Tapi cukup bicara mengenai kepuasan di dalam hati. Saudaraku, ada banyak kali kita berpikir ini hati ini satu hal yang paling susah buat dipuaskan. Betul apa enggak? Apa aja tuh susah buat dipuaskan. Waktu Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, harusnya bangsa Israel merasa cukup. Dari tawanan, dari budak jadi orang merdeka. Tapi ternyata waktu mereka jalan sepanjang jalan, walaupun mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, tetap aja mereka merasa enggak cukup. Buktinya setiap kali punya masalah, mereka suka komplain dan suka ngomel. Dan satu kali mereka sampai di satu tempat. Dan di tempat itu mereka mulai berontak sama Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-21, di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Bilangan pasal 21 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, kita baca sama-sama Bilangan pasal 21 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Kemudian lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami sudah muak. Kalau kita baca ayat ini ada kontradiksi. Sementara dia bilang enggak ada roti, tapi di bawah dia bilang apa? Makanan hambar ini kami udah muak. Sebetulnya ada makanan enggak? Ada. Saudaraku, dalam hidup kita sering kali alami kayak bangsa Israel. Kita udah jalan sama Tuhan, kita tanda kutip kita udah banyak hal kita alami, itu kita bilang gini, kok begini sih Tuhan? Kenapa? Ada seorang bapak bilang begini, kenapa? Kenapa ya Tuhan ngasih masalah besar banget sama saya? Ada seorang pasangan yang baru menikah, punya anak 1 bilang begini, kenapa sih kok Tuhan kayak begini tega amat? Saudaraku, banyak kali dalam hidup yang ada dalam diri kita cuma kata kenapa. Persoalannya apa? Sebab banyak kali dalam kita sebagai manusia sulit bagi kita untuk berkata Tuhan terima kasih semua yang terjadi, semua yang saya punya itu cukup bagi saya. Tetapi kenyataan adalah bagi bangsa Israel, mereka menganggap berkat Allah sebagai sesuatu yang hambar. Saudaraku, sehingga mereka mulai marah, mereka mulai komplain sama Musa. Saya mau bilang sama saudara, kepuasan itu bicara bukan jumlah, tetapi ini hati. Kalau kita bisa puas dalam hati, makan di rumah pakai emping, nasi panas sama kecap, itu udah puas, betul apa kagak? Tapi kalau udah kagak puas saudaraku, di depan kita ada capcay, poyonghai, barongsai, tetapnya kita komplain, betul apa kagak? Yang ini kurang asin lah, yang ini kepedesan lah, yang ini masaknya kebanyakan minyak lah, betul apa enggak? Ya, jadi persoalannya sekarang bukan berapa banyak yang ada di depan kita, tetapi bagaimana yang ada di dalam kondisi hati kita. Nah saudaraku, itu dialami oleh bangsa Israel. Karena itu kita belajar begini, memang manusia pada dasarnya sukar merasa puas, iya apa iya? Punya istri cantik, banyak tuh saya lihat ya suami-suami ya yang punya Hello Kitty ya saudaraku ya, itu istrinya bukan orang jelek-jelek saudara, cantik-cantik, ya cakep, cantik, kinclong. Loh kok bisa ya suaminya kelilipan, yang kelilipan mana mending cakep enggak, butok, gendut, betul nggak saudara ya kan ya? Itu yang sering kali terjadi. Saudara, kenapa? Sederhana, ada perkataan yang rasa tidak puas. Makanya yang namanya perempuan-perempuan,
Bisa ngerasa puas kagak. Yang kurus pengen tambah kurus, betul apa kagak? Yang gemuk pengen dikurusin, ya. Yang hidungnya kurang masuk, kurang maju dikit, dimajuin, betul apa kagak? Kenapa? Nggak pernah merasa puas. Kenapa? Saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia memang susah merasa puas. Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-9 berkata begini. Kita baca sama-sama Pengkhotbah 5 ayat ke-9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan kekayaan. Dan Pengkhotbah bilang apa? Sia-sia. Ternyata uang yang kita punya satu hari itu akan sia-sia. Kenapa? Punya duit seberapa banyak pun mati dibawa. Boro-boro bawa duit, milih baju aja kagak, betul apa kagak? Iya kan ya? Saudaraku, waktu semuanya mati, semua ditinggalin. Dan Pengkhotbah ini seorang raja yang luar biasa, kaya luar biasa, tetapi dia sampai pada satu kesimpulan. Ternyata sia-sia. Karena semuanya itu ternyata tidak membawa kepuasan di dalam hatinya dia. Kenapa? Waktu manusia jatuh di dalam dosa, ada satu lubang di dalam hati manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun. Saudaraku, lubang itu namanya ketidakpuasan, ketidakpuasan dalam kehidupan. Sehingga manusia pengennya ini, pengennya itu, dan manusia berusaha untuk isi sejak manusia jatuh dalam dosa. Isi dengan apa? Harta. Cari duit banyak. Saya mau tanya di sini sama yang udah punya duit banyak, puas apa kagak? Kagak dia ngomong, apa duitnya masih kurang banyak saudara ya kan ya. Nah saudara ya, yang punya duit banyak akan berkata ini, duh masih belum puas. Tabungan udah berapa? Ya lumayan lah. Ada 1 M belum? Oh di rumah saya ada 3 M. Ember merah, ember biru, ember hijau. Betul gak saudara ya kan ya? Wah banyak. Puas? Enggak. Menikah, punya suami ganteng, punya istri cantik, puas? Enggak. Saudaraku udah banyak kalau kenapa? Kita mulai isi dengan apa? Karir. Makin tinggi karir, makin puas? Enggak tuh. Maunya kedudukan di atas lagi, betul apa enggak? Saudara, kita mau jadi, sekarang kan banyak orang yang pengen ngetop nih. Ya, pakai segala macam cara buat ngetop. Dari anak kecil sampai orang tua. Pengennya ngetop, makanya gak usah heran lihat nenek-nenek bisa tiktokan, betul apa kagak? Ya kan ya, nenek-nenek aja sekarang udah ngerti cari followers saudara, betul ya saudaraku ya. Kenapa? Pengen ngetop saudaraku. Kenapa? Karena berpikir kalau ngetop itu bisa membawa kepuasan. Tapi apa itu puas? Enggak. Pada waktu lihat orang lain punya followers yang lebih lagi, dia pasti akan lebih lagi. Makanya gak usah heran kenapa artis, kenapa aktor yang udah terkenal kok tiba-tiba mati bunuh diri. Kenapa? Sebab ada satu kekosongan dalam hati mereka yang gak bisa diisi oleh apapun dan oleh siapapun. Saudaraku, ini yang terjadi dalam hidup kita sejak manusia jatuh dalam dosa. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. There's a hole in the middle of your heart. Betul? Hidup tanpa Yesus kayak apa? Kayak donat, ada lubang di dalamnya dan gak akan pernah bisa diisi kecuali oleh pencipta kita. Itu Yesus yang memberikan pada kita kepuasan buat kita. Makanya waktu saudara tadi nyanyi, sekali Yesus selamanya Yesus. Kenapa? Itu kepuasan ada. Waktu Yesus datang dalam hidup kita, maka kita mengalami kepuasan. Bangsa Israel jalan bersama dengan Musa. Berarti mereka alami penyertaan Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana air di depan mereka bisa terbelah. Bagaimana tiba-tiba dari gunung batu bisa keluar air. Bagaimana tiba-tiba setiap pagi ada butir-butir halus yang turun ke bumi. Kemudian mereka boleh pungut, mereka bisa olah. Itu menjadi makanan buat mereka. Peliharaan Tuhan luar biasa. Alkitab malah berkata, kaki mereka nggak bengkak selama jalan. Hebat gak? Kita kalau jalan kelamaan jempol udah bengkak, betul apa kagak? Bangsa Israel jalan bertahun-tahun nggak bengkak tuh. Kita kalau jalan kelamaan sepatu lama-lama aus solnya, betul apa kagak? Bangsa Israel 40 tahun jalan sepatunya nggak aus, hebat apa enggak? Karena zaman dulu itu nggak ada yang namanya Charles and Kate, betul nggak saudaraku? Nggak ada yang namanya toko sepatu bata, betul nggak saudara ya? Belum ada. Nggak mau beli sepatu di mana? Di padang gurun.
Tapi Allah penuhi semuanya, enggak ngalamin itu semua. Tapi bangsa Israel puas. Kenapa enggak puas? Karena bangsa Israel hanya berjalan bersama doang. Kenapa banyak komplain? Karena bangsa Israel hanya merasakan doang. Tapi tidak mengalami Tuhan dalam hati mereka. Bagaimana dengan kita? Udah ke gereja? Udah alamin kebaikan Tuhan? Udah menikmati Tuhan baik banget ya sama kita ya? Alamin puji-pujian yang luar biasa. Persoalannya adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hubungan kita sama Allah? Udah belum punya hubungan sama Tuhan? Yang bikin kita puas bukan karena gerejanya megah. Yang bikin kita puas karena hubungan kita sama Allah itu sudah tercukupi. Sehingga mau kebaktian di tempat ini, mau kebaktian di tempat manapun, kita akan merasa puas. Karena kalau hubungan sama Tuhan itu tidak ada, kita nggak akan puas. Orang sekarang ini banyak nyari gereja yang gede, betul apa kagak? Yang di depan itu udah kayak, wow, masuk gereja tuh keren banget ya. Mereka berkata sekarang metaverse church, betul apa kagak? Ya, wah dari ujung ke ujung layarnya, betul saudara? Ya, kemudian sebelum kebaktian lampu digelapin, bikin emak-emak sama engkong-engkong jalan susah, betul apa kagak? Iya kan ya? Karena apa? Gelap men, betul apa saudara? Ya, cuma di depan doang lampu nyala-nyala, udah kayak di diskotik, betul apa kagak? Salah nggak? Nggak salah. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi masalahnya adalah banyak orang nyarinya yang begituannya, bukan cari Tuhannya. Sehingga mereka nggak di gereja gede puas, nggak juga. Karena itu pada pagi ini, puas itu bukan bicara masalah apa yang ada, berapa jumlahnya yang saya mau. Tetapi puas adalah waktu kita punya Tuhan ada di dalam hidup kita. Waktu Yesus ada di dalam rumah tangga kita. Waktu Yesus ada di pekerjaan kita. Waktu Yesus ada di masa depan kita, kita mengalami yang namanya kepuasan. Karena itulah waktu itu semua kita miliki, maka 1 Timotius 6 ayat 8 itu bisa digenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan asal ada makanan dan minuman cukuplah. Kenapa? Karena kepuasan ini bukan apa yang kita makan, tapi siapa yang ada di dalam diri kita. Amin saudaraku, ya. Makanya miliki Tuhan, benar-benar bangun hubungan sama Tuhan. Jangan datang ke tempat ini cuman kulitnya doang. Banyak komplain di luar atau bahkan di dalam. Tapi jadilah hubungan pribadi sama Tuhan. Sehingga kita akan puas di sini. Kita akan bersyukur karena ini adalah tempat, ini adalah rumah yang Tuhan kasih bagi kita. Amin. Dan kita akan puas. Gembala saudara punya kekurangan. Ibu gembala saudara punya kekurangan. Tapi kita akan merasa puas. Kenapa? Karena kita ada di sini. Kita nggak lihat gembala dan ibu gembala. Kita lihat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kepuasan itu rasa cukup itu gimana? Rasa cukup itu bisa membuat kita bisa melihat apa yang sudah kita terima. Bukan apa yang belum kita dapatkan. Sekali lagi, kita bisa merasa cukup waktu kita belajar untuk melihat apa yang udah kita terima. Bukan mencari-cari apa yang belum kita dapatkan. Nah saudaraku ya, sekarang kita mau tanya begini. Saudaraku lihat Daud itu udah terima semua daripada Tuhan. Betul apa enggak? Daud tuh udah terima luar biasa banyak dari Tuhan. Sehingga pada waktu dia menulis Mazmur 23, Mazmur yang terkenal, itu merupakan ungkapan hati Daud bagaimana dia puas dengan Allah. Karena di dalam Mazmur 23 ayat pertama, ayat itu dibuka dengan perkataan, The Lord is my shepherd, I shall not want. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, bahasa singkatnya, Tuhan adalah gembalaku dan itu cukup. I shall not want. Aku nggak mau apa-apa lagi. Udah cukup, udah selesai. Kalau Tuhan jadi gembalaku, itu udah beres semuanya. Kenapa beres semuanya? Karena kalau kita baca di dalam ayat demi ayat yang Daud ungkapkan, waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, aku udah cukup, udah merasa penuh semuanya. Sebab di dalam Tuhan aku mendapatkan pemeliharaan. Di dalam Tuhan aku mendapatkan pimpinan. Di dalam Tuhan aku mendapatkan penyertaan. Walaupun aku harus masuk dalam lembah kelam, firman Tuhan bilang gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi penghiburan bagiku. Betul apa enggak? Daud enggak bilang ikut Tuhan enggak ada masalah. Daud enggak bilang ikut Tuhan enggak ada pergumulan dan air mata. Enggak. Tapi Daud bilang Tuhan cukup bagiku karena waktu aku susah aku tahu engkau ada di sana.
Bahkan waktu mataku nggak bisa melihat engkau, saudaraku, domba itu punya penglihatan yang buruk. Pada waktu mereka masuk di jalan-jalan di Israel, kalau mereka masuk perbukitan, mereka seringkali masuk ke dalam lembah, dan waktu masuk dalam lembah itu ada bayang-bayang di lembah, buat domba itu sukar melihat dengan baik. Maka itu saudara nggak usah heran, gembala tuh selalu punya tongkat, betul apa enggak? Tongkat tuh selalu ada kaitannya fungsinya buat apa? Kalau dombanya bandel, dikait lehernya, masukin lagi ke dalam barisan. Tapi tongkat itu juga punya fungsi untuk gembala. Kalau gembala jalan, maka gembala itu selalu jalan di depan. Itu bedanya sama bebek, betul apa kagak? Kalau bebeknya duluan, gembalanya di belakang, betul apa kagak? Ya, itu namanya ngangon bebek ya. Tapi kalau gembala domba, gembalanya di ujung sono, domba ngikutin dari belakang. Nah sekarang domba punya penglihatan yang buruk Bapak Ibu. Terus kalau dia punya penglihatan yang buruk, gimana caranya dia bisa lihat gembala yang di ujung sono? Tapi domba punya satu hal. Domba walaupun punya penglihatan yang buruk, domba memiliki pendengaran yang sangat tajam. Maka itulah sambil dia jalan, kok dia bisa tahu ya gembalanya ada di mana? Sebab setiap kali gembala melangkah, tongkat itu dia ketukkan ke tanah. Dan getaran tanah itu sampai ke telinga domba. Saudaraku, itu domba. Makanya Daud bilang masuk lembah kelam, nggak kelihatan. Nggak ngerti gembalanya ada di mana, orang gelap, betul apa enggak? Terang aja lihat gembala agak susah kalau dari jauh. Tapi Daud bilang apa? Gadamu dan tongkatmu. Kenapa? Daud tahu setiap kali ada ketukan, dia tahu dia nggak sendirian. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup tuh kita mengalami masalah. Hidup rasanya berat banget. Rasanya tuh gelap banget. Kita nggak ngerti kenapa tiba-tiba kok ini datang dalam hidup kita. Ada seorang ibu yang anaknya meninggal berkata begini, saya nggak pernah ngerti. Itu masa-masa berat dalam hidup saya. Saya udah berdoa sama Tuhan. Saya udah minta sama Tuhan. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Dan saya udah bawa anak saya sama Tuhan. Tapi ternyata hari demi hari yang saya lihat bukan kesembuhan. Tapi anak ini kondisinya makin turun. Anaknya umur 7 tahun dan kena kanker otak, saudaraku. Kondisinya makin turun. Sampai akhirnya dokter udah angkat tangan. Dokter udah bilang, ibu anaknya bawa pulang aja. Pengobatan, terapi apapun udah nggak berguna, maaf kata, karena udah nyebar. Dan ibu ini cuma tanya, dok berapa lama? Dan dokter bilang kalau menurut medis nggak sampai sebulan bu, anak ini bisa bertahan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita punya anak seperti itu kayak apa kondisi kita? Bayangin kalau kita udah tahu orang yang kita sayang divonis seperti itu. Rasanya kalau boleh kita ganti dan nyawa kita buat dia, betul apa enggak? Tapi keadaan gak bisa seperti itu. Dan ini ibu ini bawa pulang. Dia berdoa, dia udah nangis, udah air mata tuh udah gak bisa keluar lagi dia bilang. Yang dia bisa lakukan tiap hari cuma dia peluk anaknya. Dia punya pilihan, percaya sama Tuhan atau menyangkal Tuhan. Saudaraku, dan dia tahu, dia memilih untuk percaya sama Tuhan. Dia siapkan anaknya untuk kekekalan. Dia bilang sama anaknya, nggak usah takut, Tuhan ada. Dan setiap hari dia bilang sama anaknya, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan mati buat kamu, Tuhan baik sama kamu. Dan anak itu bilang begini, mami aku nggak takut, tapi aku nggak ngerti mati itu kayak apa rasanya. Itu yang aku pengen tahu. Maminya juga nggak pernah tahu mati itu seperti apa sakit atau apa, nggak ngerti. Karena tiap hari anaknya kan selalu sakit kepalanya, karena apa? Karena kankernya itu. Maminya cuma bilang begini, mami nggak tahu nak, tapi satu hal yang mami tahu adalah begini. Kalau kamu tidur dan waktu kamu buka mata kamu lihat mami, kamu tahu kami ada di sini. Tapi kalau kamu tidur dan kamu buka mata kamu lihat Yesus, kamu tahu kamu ada di surga. Dan satu hari dipelukan mamanya, anak itu pulang. Saudaraku, pada waktu ibunya bersaksi, di pemakaman dia berkata apa? Saya tidak pernah merasakan Tuhan begitu dekat. Sedekat 2 minggu terakhir sebelum anak saya pulang. Saya gak bisa lihat dia. Mata saya penuh dengan air mata. Hati saya penuh dengan rasa sedih. Tapi saya bisa rasakan ada damai yang melampaui segala akal yang ada bersama saya. Kehadiran Tuhan yang luar biasa. Itu yang namanya cukup. Dan Daud alami itu. Daud alami begitu banyak masalah. Dia bilang, Tuhan engkau cukup bagiku. God is my shepherd, I shall not want. Enggak mau lagi. Tapi satu hari Daud jatuh. Daud kalah.
Daud jatuh dalam dosa. Daud jatuh bukan karena dia kalah melawan orang Filistin. Daud jatuh bukan karena dia kalah terhadap anaknya anaknya Absalom. Daud jatuh bukan karena dia kalah dengan Saul. Daud jatuh bukan karena dia dikeroyok oleh musuh-musuhnya dan dia terkapar. Bukan. Tapi Daud jatuh oleh satu hal yang namanya ketidakpuasan. Pada waktu dia mengambil perempuan yang namanya Batsheba untuk tidur dengan dia. Kemudian waktu perempuan itu hamil, dia merekayasa untuk menutupi dosanya. Memanggil Uria pulang dari medan perang. Dan waktu Uria pulang, tidak masuk skenarionya Daud. Daud mengutus Uria dan membunuh Uria dengan tangan Yoab. Saudaraku, kemudian Nabi Nathan datang kepada Daud. Dosa Daud intinya itu apa? 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal 12 kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-8. Ya, 2 Samuel 12 ini teguran Tuhan bagi Daud. 2, 3. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi waktu Daud melakukan dosa di mata Allah, Daud bukan cuma sekedar berzina, tetapi di mata Allah dosa yang Daud lakukan karena Daud tidak merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan bagi dia. Siang ini kita melihat hidup kita. Saudaraku, apa sih yang sudah Allah berikan bagi kita? Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mazmur 103 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memakotai engkau dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saudara lihat, pertama Tuhan berikan kepada kita pengampunan dosa. Gak ada orang dalam hidup yang gak berdosa. Dan dosa membawa banyak masalah dalam hidup manusia. Sebab persoalan terbesar manusia itu bukan kemiskinan. Persoalan terbesar manusia itu bukan bangkrut. Persoalan terbesar manusia itu bukan kanker. Persoalan terbesar manusia adalah dosa. Dan Allah datang mengatasi dosa. Betul apa kagak? Firman Tuhan katakan dengan jelas. Ya, dosa itu memberikan hal yang luar biasa. Banyak masalah, tetapi Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia menyelesaikan masalah dosa kita. Sehingga di dalam Efesus pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kamu beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya karena Kristus, hanya di dalam Kristus. Dan itu dijelaskan lebih lagi di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita hari ini yang sudah mati terhadap dosa hidup di dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Apa yang Tuhan udah berikan buat kita? Pertama, pengampunan dosa. Kita gak bisa ngampunin dosa kita sendiri. Betul apa enggak? Orang banyak bilang gini, oh bisa dosa diampuni dengan amal, dengan kebaikan. Kata siapa? Karena kebaikan dengan motivasi itu bukan kebaikan lagi. Betul? Kalau kita berbuat baik dengan motivasi diampuni, berarti itu bukan kebaikan lagi. Itu namanya transaksi. Betul apa enggak? Kita pun gak bisa mengampuni dosa kita. Yesus yang bisa mengampuni dosa kita, itu kita udah terima dari Tuhan. Kemudian yang kita terima, Dia bukan cuma sudah mengampuni dosa kita, tetapi Dia juga menyelamatkan hidup saudara dan saya. Bayangin, bukankah firman Tuhan katakan begini, kita yang harusnya dihukum, kita sekarang dapat anugerah. Saudara, harusnya saudara dihukum. Tapi tiba-tiba
ada orang yang menggantikan saudara untuk terima hukuman itu. Bukankah itu luar biasa? Betul apa enggak? Itu yang namanya anugerah. Nah, anugerah itu kita terima. Jadi hari ini kita ngerti. Makanya kita bilang tidak ada penghukuman di dalam mereka yang ada di dalam Kristus. Kita tuh udah dimerdekakan dari dosa kita. Kita nggak usah lagi tenggelam dalam dosa. Terus mikirin dulu saya dosanya begini, aduh saya dosanya begini. Enggak, karena waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan bilang aku sudah ampuni dosamu. 2000 tahun yang lalu dia udah bayar dosa kita di atas kayu salib. Dan Tuhan nggak nyicil, tapi bayar lunas. Amin. Kita udah terima pengampunan dosa daripada Allah, betul? Kemudian kita menerima keselamatan. Sehingga kita hadir di sini, yakin apa semua enggak selamat? Yakin apa semua enggak? Yakin. Kita udah punya tiket masuk nih ke surga. Kapan ke sononya? Enggak tahu, udah terserah Tuhan. Masing-masing udah punya nomor urut, betul apa enggak? Yang pasti adalah udah tahu kita kemana. Kan enak kan kalau pergi udah tahu mau kemana, betul enggak saudaraku? Ini kita terima dari Yesus. Kita tahu benar kepastian keselamatan ada di dalam Tuhan. Karena Alkitab katakan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kecuali ada di dalam nama Yesus. Berarti ada keselamatan yang kita terima. Kemudian dia bukan cuma memberikan kepada kita jaminan keselamatan, tapi juga kehidupan kekal. Makanya firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-25. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 25 kita baca sama-sama. Dua, 1 Yohanes 2 ayat 25. Ada janji dari Tuhan. Udah, 2, 3. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Tuhan pernah bohong gak? Dia janji sama kita apa? Hidup kekal. Saudara tahu gak ketakutan terbesar manusia itu apa? Manusia itu bukan takut sama mertua, betul apa kagak? Ketakutan terbesar manusia. Ya, ketakutan terbesar manusia itu bukan takut mertua, bukan takut istri, bukan takut suami ya. Tapi ketakutan terbesar manusia adalah takut kematian, betul? Orang tuh takut mati saudaraku. Tapi kita bersyukur Yesus mengalahkan kematian di kubur yang kosong. Jadi sekarang kita tahu kematian bukan suatu hal yang menakutkan lagi. Ini kita terima dari Tuhan. Saudaraku, dan sepaket dengan keselamatan, sepaket dengan penerimaan, sepaket dengan pengampunan dosa, sepaket dengan jaminan hidup kekal, kita juga mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan apa? Kesembuhan jasmani. Kesembuhan rohani terlebih. Rohani kita disembuhkan oleh Allah. Luka batin kita disembuhkan oleh Tuhan. Pemulihan hubungan kita dengan Allah itu terjadi. Sehingga status kita sebagai anak sekarang itu kita punya. Dan Alkitab katakan di dalam Roma pasal 8. Karena kita anak, maka kita terima hak warisnya Allah. Amin. Nah saudaraku, ini yang udah kita terima daripada Tuhan. Sekarang kalau kita udah terima seperti ini sama Tuhan, kira-kira masih merasa cukup apa kagak? Tuhan udah kasih kita keselamatan, masa Tuhan gak bisa beresin masalah kita sih? Tuhan udah kasih kita pengampunan dosa, masa Tuhan gak tahu sih kita butuh ini butuh itu? Tuhan pasti tahu. Betul apa enggak? Tuhan udah kasih semua yang terbaik, udah jadikan kita anak. Orang tua di sini banyak orang tua. Orang tua lebih jeli sama anak daripada tetangga sama anak kita, betul apa kagak? Kadang anak cuman diem aja, saya punya teman satu. Nggak pernah berani ngomong sama emaknya. Jadi kalau dia mau butuh sesuatu, dia cuma bolak-balik, udah kayak kereta api saudaraku ya. Bolak-balik. Tapi dia bolak-balik itu emak bisa tahu loh. Bisa bilang gini sini, oh mau apa? Om lagi butuh ini ya. Hebat ya emak. Bisa punya indera keenam, ngerti bahasa kalbunya anak, betul? Karena bisa bayangin ya, kita orang tua bisa ngerti nih anak maunya apa. Masa Allah nggak ngerti siapa yang kita mau? Masa Allah nggak ngerti siapa yang kita perlu? Saudaraku, itu kita udah terima semua dari Tuhan. Maka itu ini harusnya membuat kita menjadi rasa cukup. Cukup, terima kasih Tuhan udah cukup buat saya. Saya nggak akan pindah ke lain hati. Saya nggak akan cari yang lain di luar Yesus. Karena saya tahu Yesus udah cukup bagi saya. Dan yang terakhir, kenapa kita penting memiliki rasa cukup? Karena rasa cukup inilah akan memampukan kita untuk menanggung setiap beban kehidupan yang datang.
Ada banyak orang mulai meninggalkan Tuhan karena mereka berpikir, aduh Tuhan udah gak kuat lagi, aduh Tuhan udah gak sanggup lagi. Kenapa? Karena tidak punya yang namanya rasa cukup. Kalau kita tahu Tuhan ada sama kita, kalau Tuhan tahu dia berjalan sama kita, kalau kita mengerti kita anak dan Tuhan janji dia yang menggendong kita. Kita tahu masalah juga Tuhan atur semuanya. Kita ngerti setiap persoalan itu udah diseleksi sama Tuhan. Ingat nggak waktu satu hari Allah ada dalam perhimpunan, kemudian setan datang, ingat nggak? Kemudian Allah tanya sama Mang Iip, betul ya? Iip dari mana? Betul ya? Terus Mang Iip bilang apa? Muter-muter Tuhan, keliling-keliling. Makanya hati-hati saudara kalau nggak ke gereja keliling-keliling, jangan-jangan nyasar sama Mang Iip, betul nggak saudara ya kan ya? Nah ya keliling-keliling Tuhan. Terus udah gitu Tuhan bilang apa? Kamu lihat nggak Ayub? Bagaimana salahnya dia? Bagaimana luar biasa hidupnya dia? Terus setan bilang apa? Terang aja Tuhan. Tuhan pagari dia sih. Tuhan berkati dia sih. Coba Tuhan angkat pagarnya. Masa dia nggak menyangkal Tuhan? Dan Tuhan bilang apa? Oke, dia ada di dalam kuasa. Maksudnya aku angkat pagarnya. Silakan. Dari situ kita belajar begini, tidak ada satupun masalah yang terjadi dalam hidup kita yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini akan memberikan kepada kita ketenangan Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya tujuan. Kita orang tua, punya anak disetrap di sekolah. Kita tahu nih salah, jangan kayak kemarin ya. Anak berantem sama anak, orang tua ikut campur, betul apa kagak? Bikin ribet sampai sekarang, sampai ribut heboh, betul apa kagak? Ujung-ujungnya masuk penjara, betul saudara? Iya kan ya? Harusnya anak sama anak ribut, ya udah biarin aja anak sama anak ribut, betul nggak? Orang tua tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa orang tua diemin? Karena orang tua mau ngajarin anak. Ini lewat begini anak belajar dewasa nih, belajar menyelesaikan masalah sendiri. Mungkin buat anak bilang gini, kok pada nggak belain sih? Ini anakmu loh, masa gak dibelain? Kita jadi orang tua bilang apa? Nah kamu belajar untuk memilah dan memilih masalah. Dengan itu kamu menjadi dewasa, betul apa enggak? Dan papa backup di belakang mengerti semua ada di dalam kendali. Enggak akan membahayakan. Nah itu yang Allah buat bagi saudara dan saya. Jadi pada hari ini rasa cukup itu penting. Karena kita gak pernah bisa tahu kapan masalah persoalan datang. Tapi rasa cukup membuat kita bisa berkata, Tuhan, aku yakin masalah yang terjadi gak mungkin melebihi kekuatanku. Tuhan aku percaya di balik setiap pergumulan dan masalah Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Hari ini saya gak ngerti, tapi satu hari nanti saya akan melihat ke belakang dan saya akan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia. Hari ini kita mau belajar, teruslah berasa cukup karena Tuhan cukup bagi kita. Amin. Kita berdoa. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa dan kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Biar ini menjadi pernyataan iman kami kepada Tuhan. Bahwa Yesus cukup buat kami. Sehingga di tengah masalah, di tengah pergumulan, kami gak mencari jalan keluar di tempat lain. Waktu persoalan pergumulan datang, kami tahu. Saat kami memandang ke atas, kami melihat kebaikan Tuhan buat kami.
Kami melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Sehingga di tengah pergumulan kami berkata, Tuhan terima kasih, Engkau cukup bagiku. Kekuatan Tuhan cukup bagiku. Penghiburan Tuhan cukup bagiku. Penyertaan Tuhan cukup bagiku. Kasih setia Tuhan cukup bagiku. Hamba berbicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Supaya pada waktu kami keluar dari tempat ini, kembali menghadapi hari-hari hidup kami. Menghadapi setiap hari, setiap langkah, setiap perjalanan. Ingatkan kami bahwa Tuhan cukup bagi hidup kami. Hadirat Tuhan memampukan kami. Kuasa Tuhan memberikan ketenangan dalam batin kami. Dan penyertaan Tuhan memberi jaminan kami pasti akan bisa melampaui semua. Bahkan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Karena Tuhan ada beserta kami. Kami percaya bahwa apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, gak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih Bu Helena yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Amin. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Katakan kiri kananmu. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Memanggil Ibu Evi untuk berdoa untuk persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala hal yang Kau telah berikan kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Untuk ibadah pagi hari ini, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu, Ibu Helena ya Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanannya Kau selalu memberkatinya ya Bapak. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah iman percaya kami selalu bertambah-tambah di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sebentar akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja kami ya Bapa, untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati kami yang bekerja, sekolah maupun yang usaha. Tuhan selalu mencukupkan kami dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Buat persembahan Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman
Untuk oikos, para oikos yang akan beroikos hari ini, ada oikos Agape di ruang Sion, oikos Sinai, oikos Maranatha di ruang Sinai, ya. Lalu dilanjutkan kepada rapat praise and worship, multimedia dan sound system. Sehabis ibadah kita meeting di ruang ibadah. Itu saja pengumuman hari ini. Oh, ada satu lagi, silakan. Ibu Ketua Natal. Shalom. Terima kasih kalau saat ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan pengumuman. Puji Tuhan, puji nama Tuhan kalau kita semua di dalam keadaan sehat dan sukacita. Tidak terasa bulan Desember sudah di depan mata. Saya mewakili panitia Natal akan menyelenggarakan beberapa hal, yaitu 1, ibadah Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 10, tempatnya di Hotel Santika di belakang teras kota. Lalu kedua, mengajak seluruh jemaat untuk ambil bagian di dalam persembahan Natal yang bisa dimasukkan ke dalam amplop atau langsung ke kotak yang ada di depan, yang sudah disediakan di depan. Lalu, besar harapan saya, kita semua bahu-membahu supaya ibadah Natal kita dapat terselenggara dengan kita semua bersukacita menyambut Yesus Sang Raja yang berdaulat atas kita semua. Tuhan Yesus memberkatin. Saya ada tambahan juga dari Sandy. Makasih Tan. Ya Bapak Ibu, saya dari seksi acara. Untuk memeriahkan nanti acara kita mau ada lomba bikin video. Biasanya kan kita memang bikin video ya untuk oikos-oikos mengucapkan selamat Natal dari masing-masing oikos. Cuman supaya lebih meriah, hari ini kali ini kita lombain. Jadi ada beberapa ketentuan, videonya 20 detik aja ya, boleh pakai handphone aja ya Bapak Ibu. Lalu bentuk videonya landscape, jadi bentuknya seperti ini ya supaya semua seragam. Lalu kriterianya tentu saja kekompakan, kreativitas, kehebohan, apalagi ya, itulah ya pokoknya, keunikan ya pokoknya pasti kita percaya masing-masing oikos punya keunikan masing-masing, punya ide masing-masing, tolong dikeluarkan saat perlombaan video ini ya. Nanti batas waktu pengiriman videonya tanggal cantik 12 Desember. Ya. 12 kirimnya bisa ke WA saya. Jadi kalau misalnya oikos-oikos sedang mulai dari minggu ini atau minggu depan, kita masih punya beberapa waktu. Nanti tempatnya juga boleh entah di sini, entah mau di luar, entah mau di mana, silakan ya, mau pakai apa, baju apa segala macam, atribut apa. Yang kemarin drama juga boleh ditarik lagi tuh kalau misalnya buat jadi ini ya, buat jadi periahan kalau misalnya memang ada di oikos masing-masing. Jadi tanggal 12 Desember saya harapkan semua sudah terkumpul videonya, karena nanti kita akan kompilasi dan nanti pada saat acara kita tampilkan. Tentu saja ada hadiahnya untuk 3 oikos pemenang. Ya, tenang. Jadi ada hadiahnya Bapak Ibu, jadi kita harapkan semua bisa berpartisipasi yang terunik dan terheboh ya. Oke, itu saja. Ada lagi Tan? Spill. 1 buah apartemen. APT. Ada sedikit tambahan. Tadi saya lupa menyebutkan kalau kita juga memohon partisipasinya juga kalau jemaat CUC yang akan taburan door prize, batas waktu sampai dengan tanggal 22 Desember. Tolong nanti diinfokan, boleh dari Ibu Wiwit atau Ibu Junkian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena
Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita sambut saudara kita yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Ada Bu Evida, ada Imelda. Bu Evida adalah mama dari Amos. Kita berikan sambutan yang meriah. Ibu Evida, Imelda, selamat datang beribadah di tempat ini. Kami mengundang Ibu untuk beribadah bersama kami di minggu-minggu ke depan. Saya juga mengucap terima kasih untuk Bu Helena untuk kesediaannya berbagi firman Tuhan di tempat ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang melayani pada ibadah minggu hari ini, Tuhan memberkati. Kita berikan sambutan juga untuk Pak Johnson yang pertama kali melayani sebagai usher di tempat ini. Terima kasih Pak Johnson mengambil bagian melayani bersama di tempat ini. Terus setia melayani bersama-sama di tempat ini. Terima kasih. Untuk minggu lalu kita mengadakan acara perayaan ulang tahun gereja. Kita bisa sama-sama merasakan acara yang meriah. Terima kasih untuk semua yang berpartisipasi. Ketua Panitia ini Pak Wawan, kita berikan tepuk tangan. Kerja kerasnya berbulan-bulan. Bukan hanya Pak Wawan tapi semua yang terlibat. Tuhan memberkati apa yang telah Bapak Ibu kerjakan selama ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami merasakan sukacita yang besar dalam memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan baik bagi kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan menegur setiap kami, menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami dalam firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh terus mengucap syukur, merasakan kebaikan Tuhan dan berkata cukup dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan, bimbingan dari Allah Roh Kudus yang akan membimbing hidupmu, menjaga hidupmu, memegang tanganmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.